Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hari ini yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Sri Hartati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tegal. Kita bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga inti diseminasi, yang insya Allah terakhir penutup. Yang pertama, marilah kita baca Al-Fatihah bersama-sama supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Kemudian acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balapulang, Bapak Nuruddin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kegiatan diseminasi dalam rangka menciptakan budaya baik, khususnya di SMP Negeri 1 Balapulang. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar sampai selesai. Narasumber acara diseminasi Bu Sri Hartati yang kami hormati, pada rekan-rekan yang mengikuti acara ini, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Balapulang yang kami hormati, tentang budaya baik. Jadi sebelum dijabarkan tentang budaya baik yang ada di sekolah kita, khususnya sebelum kita menerapkan, menyebarkan atau mensosialisasikan, khususnya lebih kuat lagi menanamkan, itu lebih bagus budaya baik. Jadi budaya baik itu, budaya itu pola hidup yang perlu diterapkan, itu adalah yang diwariskan, yang kita tanamkan adalah budaya baik. Sopan santun, akhlak, budi pekerti, itu yang budaya baik. P5 juga penerapan budaya baik, sehingga hari ini kita diseminasi, kita mendengarkan apa saja yang harus kita persiapkan, langkah-langkah apa saja seorang pendidik, teman-teman kita di SMP 1 Balapulang, untuk menerapkan pada siswa kita, untuk menanamkan budaya baik. Saya kira itu, mari kita ikuti apa yang nanti disampaikan oleh Bu Tati, calon guru penggerak, calon pemimpin nantinya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu inti diseminasi. Yang pertama ada pemaparan materi dari Ibu Sri Hartati, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab dan umpan balik. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balapulang, Bapak Nuruddin SPD, kepada yang saya hormati rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Balapulang, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, ya, untuk hari ini saya melaksanakan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Balapulang. Ya, untuk menyemangati kita pada siang hari ini, mari kita menyuarakan yel-yel Spensaba, ya, Spensaba SMP Negeri 1 Balapulang. Siap ya, Bapak Ibu? Ya. Saya minta Pak Miftah untuk bisa memimpin. Dengan jargon apa, tetap berkarya dengan sepenuh hati. Baik sahabat,
pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ini, SMP Negeri 1 Balapulang. Konsep inti dari budaya positif adalah ada 8: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu meliputi intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya di satuan pendidikan tersebut. Kita sehari-hari pada saat melakukan pendidikan dan pengajaran pada siswa itu ada paradigma yang salah yang kita anut, ya, yaitu tentang teori kontrol guru yang salah. Yang pertama adalah ilusi tentang guru itu bisa mengontrol murid, mengontrol siswa. Ya, itu ternyata salah, bahwa kita guru bisa mengontrol siswa. Karena apa? Karena siapa yang bisa mengontrol seseorang itu siapa? Ya, seperti panjenengan, misalkan di sini misalnya ya, Pak Azhar, ya, misal Pak Azhar, silakan Pak Azhar menggenggam sesuatu, ya, di tangan kanan, ya, sesuatu sing rahasia, yang rahasia, ya, tidak diberitahu sama siapapun, ya. Kemudian coba Ibu Ari, ya, Ibu Ari merayu Pak Azhar, merayu atau meminta atau apa, bagaimana caranya supaya Pak Azhar seolah-olah memegangnya di kanan itu bisa lepas. Caranya bagaimana? Monggo. Kok Pak? Pak, ini bisa dibuka Pak. Nanti itu beli permen Pak. Nggak mau Pak. Nanti tak terpaksa wis Pak. Berbagi oh Pak. Pak. Masuk ya, masuk. Bakso, oke. Dibuka Pak. Oh kosong. Pak Azhar isinya apa? Itu seandainya dibayangkan. Uang logam. Uang logam. Siapa yang tadi bisa mengontrol Pak Azhar? Apakah Mbak Ari atau Pak Azhar sendiri? Saya sendiri. Iya, jadi yang mengontrol adalah Pak Azhar sendiri. Saya mau buka, walaupun ini uang logam, saya relakan ke Bu Ari atau tidak, itu Pak Azhar sendiri. Jadi anak atau kita semua itu adalah pengontrol diri kita sendiri, tidak bisa dikontrol, disetir oleh orang lain. Ya, manakala dia melakukan sesuatu mungkin karena ada paksaan, mungkin karena ada iming-iming, mungkin karena ada tergugah hatinya untuk melakukan hal itu. Kemudian bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon seperti contoh realitas, ya, atau kebutuhan kita itu sama. Dalam teori kontrol itu kebutuhan kita itu beda. Kebutuhan realitas semua orang itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah disiplin. Ya, disiplin dalam hal ini, ya, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif itu harapannya muncul dari diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri apa saja? Ya, apa itu yang disebut nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu seperti yang kita kenal dalam pembelajaran kita, profil pelajar Pancasila. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu satu, ya. 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan yang ke-6, bernalar kritis. Kemudian kebutuhan dasar manusia.
itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Ya, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu harus bertahan hidup. Antara lain dengan apa? Dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu tujuannya adalah salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adalah motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar. Nah, kemudian motivasi dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Kalau hukuman, ya, itu cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu kaitannya dengan peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga adalah restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun sebagai manajer. Kemudian soal yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Keyakinan kelas. Kita sebagai guru itu perlu membuat keyakinan kelas. Yang sudah saya terapkan di kelas 8C, ya, Pamista, itu adalah keyakinan kelas. Kenapa sekarang menggunakan keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Ya, kalau keyakinan kelas itu berarti kita berpihak pada nilai-nilai kebajikan, ya, yang sudah disepakati. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, dasar tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Praktek restitusi yang saya lakukan, ya. Demikian untuk pemaparan materi dari saya, ya, dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya menjadi AMO, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi instan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai guru adalah sebagai penuntun, ya, sebagai penuntun.
dan berpihak pada murid, atau dalam istilah menghamba pada anak. Diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi yang pertama saya batasi dulu ya Pak Bu untuk 2 orang penanya. Monggo silakan dari materi tadi apakah ada unek-unek atau sesuatu yang mengganjal boleh ditanyakan kepada Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemaparan Bu Tati tadi, saya boleh bertanya nih Bu. Pada umumnya kita sebagai guru berada pada posisi penghukum. Bagaimana menurut Bu Sri Hartati dan teman-teman? Ya, kalau menurut saya kita saat ini di posisi penghukum, umumnya memang seperti itu. Umumnya pada kebanyakan guru ada di posisi seperti itu, dan itu wajar ya, karena kita manusia kadang emosi ya. Kita berprinsip menganggap bahwa kita kalau menghukum siswa jadi aktor, siswa jadi nurut, siswa jadi tertib, seperti itu. Nah, padahal kalau sudah mereka aktornya, mereka tertibnya, mereka nurutnya, mereka itu hanya bersifat sementara karena takut dihukum. Nah, setelah saya memperoleh materi ini, ya, materi segitiga restitusi, ya, ada 5 posisi kontrol guru, dan ternyata posisi kontrol yang saya selama ini terapkan adalah penghukum itu adalah kurang tepat. Ya, jadi saya berusaha untuk sedikit-sedikit untuk berubah ke posisi yang tepat, yaitu posisi manajer. Tadi kan sudah dipaparkan 5 kebutuhan dasar manusia, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila 5 kebutuhan dasar ini sampai tidak terpenuhi, ya, itu bagaimana? Nah, ini kebutuhan dasar yang ada itu tadi: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau salah satunya itu tidak dipenuhi, maka dia akan mencari cara supaya memenuhi kebutuhan tersebut, bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara yang kurang baik. Dan telah diberikan secara umum ada gambaran, tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Salah satunya adalah pada paparan miskonsepsi tentang teori kontrol. Salah satunya ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kenapa konsep itu salah? Bukankah penguatan positif, pemberian reward misal, itu bisa meningkatkan semangat dan motivasi siswa? Untuk Pak Azhar, ini tentang miskonsepsi dari teori kontrol, yaitu bahwa ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, itu memang saya sendiri pahamnya seperti itu, dan sering saya lakukan pada saat di tempat yang atau di situasi yang memang memerlukan. Ini bahwa itu yang salah itu adalah efektif dan bermanfaat untuk semua situasi atau semua waktu, semua hal. Jadi boleh itu untuk reward itu, penghargaan itu sekali-kali perlu kita berikan kepada anak, tapi sekali-kali, jangan setiap reward. Akhirnya kenapa? Itu akan tidak bermanfaat bagi anak, karena itu akan meracuni anak bahwa mereka itu berbuat sesuatu hanya untuk mengharapkan sesuatu. Mohon untuk dijelaskan kembali perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biar lebih jelas beserta contohnya. Perbedaan yang nyata, kalau hukuman itu apa yang dilakukan guru itu terhadap kesalahan anak yang dilakukan tidak ada hubungannya. Contoh, anak terlambat, kamu karena terlambat terus lari-lari. Apa sih hubungannya antara terlambat dengan lari-lari? Kalau restitusi itu anaknya diajak berdialog, ya seperti itu. Kenapa sih kamu terlambat? Ya, nah kemudian apa sih penyebabnya? Nah, dia juga untuk
bahwa dia tahu bahwa itu salah dan apa yang ingin kamu lakukan supaya kesalahan itu nggak akan terulang lagi. Ya, jadi dipancing untuk muncul dari dalam diri sendiri. Ya, Acara selanjutnya yaitu umpan balik. Mungkin ada yang akan memberikan tanggapan atas acara dan materi yang diberikan oleh Ibu Sri Hartati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk merefleksi tentang kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali ya untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini dalam rangka pembelajaran calon guru penggerak oleh Ibu Tati ya. Dan alhamdulillah materi ini sangat bagus sekali untuk diterapkan di SMP Negeri 1 Balapulang, terutama ketika kita sebagai seorang pendidik ya, kita bisa menerapkan budaya-budaya yang baik, terutama ketika kita melihat siswa-siswa yang istilahnya kurang baik, jadi kita memberikan yang diberikan untuk yang lebih baik. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian marilah kita tutup bersama-sama acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.